Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, jangan lupa bahagia. Kali ini saya ingin mengupas tentang pemilihan presiden di tahun 2024. Saat ini, hari-hari ini, media televisi, media sosial dibanjiri oleh kegiatan-kegiatan deklarasi relawan, simpatisan, emak-emak, semuanya sudah berpartisipasi untuk memunculkan kandidat pengganti Presiden Joko Widodo di tahun 2024. Terakhir ada deklarasi dari Majelis Sang Presiden mendukung Anies yang diwarnai dengan aksiden seolah-olah ada penyusup. Yang kemudian ada deklarasi dari pendukung Ganjar, pendukung Prabowo, pendukung Erick Thohir, pendukung Muhaimin Iskandar, pendukung Mbak Puan Maharani. Banyak sekali yang kemudian mendeklarasikan atau dideklarasikan di masing-masing daerah. Artinya dinamika Pilpres sudah sangat terasa di pertengahan tahun 2022 ini. Dan itu wajar karena prosesi tahapan pencalonan presiden dimulai November tahun 2023. Artinya setahun lebih sedikit lagi kita akan sampai pada momentum tahapan-tahapan pemilihan presiden. Yang kemudian kami catat dari sejarah pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, yaitu periode yang dimenangkan secara elektoral oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY tahun 2004, kemudian 2009, dan di 2014 dimenangkan secara elektoral oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Di 2019 pun dimenangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Artinya sejarah negeri ini terkait dengan pemilihan presiden secara langsung baru melahirkan dua presiden, yaitu Presiden ke-6 dan Presiden ke-7. Dari pengalaman tersebut ada jurus utama yang kami pelajari. Ada jurus utama yang kemudian kenapa Pak SBY menjadi pemenang dan Pak Jokowi menjadi pemenang. Di era Pak SBY beliau menggunakan jurus utama, yaitu menzolimi diri sendiri dalam tanda kutip, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Marzuki Ali dalam statementnya. Beliau adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat, partai yang melahirkan Bapak SBY atau membesarkan Bapak SBY. Tapi kelompok Cikas ada nyebutnya juga Demokrat dilahirkan oleh SBY. Kita nggak tahu itu, yang pasti bahwa Pak SBY besar di Partai Demokrat dan sekarang putra kesayangannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Disampaikan oleh Bapak Marzuki Ali yang sempat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat bahwa Bu Mega kecolongan 2 kali. Ketika dicecar tentang maksud dari kecolongan 2 kali, Pak Marzuki Ali tidak mau menjelaskan lebih jauh. Tapi publik kemudian menilai bahwa strategi utama yang dilakukan oleh Bapak Presiden SBY waktu itu untuk memenangkan Pilpres di tahun 2024 adalah menzolimi diri sendiri. Kalau bahasanya Pak Hasto, mendolimi diri sendiri. Artinya membuat kesan bahwa Pak SBY itu dizolimi oleh Bu Megawati. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun simpati pemilih kepada Bapak SBY. Pak SBY tahu betul bahwa masyarakat Indonesia itu punya jiwa, punya batin yang cukup, rasa welas asih yang cukup tinggi, sehingga ketika ada orang yang terzolimi atau kelihatan dizolimi akan muncul simpati dari pemilih. Dan strategi ini ternyata sangat jitu. Waktu itu Bu Megawati, salah satu kontestan yang Bu Megawati bersama Hasyim Muzadi, beliau incumbent. Hasyim Muzadi waktu itu adalah Ketua PBNU, Ketua Umum PBNU atau ormas terbesar di Indonesia.
Terus yang kedua ada Bapak Wiranto, mantan Panglima, bersama adik dari Presiden RI yang kelima, Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Solah yang mendampingi Bapak Wiranto. Ada Bapak Amin Rais. Tapi jurus mendolimi diri sendiri dalam tanda kutip, kelihatan terzolimi, ternyata menjadi jurus jitu untuk memenangkan elektoral di Pilpres tahun 2024, sekaligus Pilpres pertama yang diselenggarakan secara langsung di Indonesia. Kemudian Pilpres berikutnya yang kemudian melahirkan orang baru adalah Bapak Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menggunakan jurus utama adalah prestasi. Jadi beliau adalah mantan wali kota Surakarta, kemudian menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta dan dianggap berprestasi atau memang memiliki prestasi. Nanti publik yang akan menilai. Tapi pada dasarnya mayoritas pemilih Bapak Jokowi waktu itu di 2014 adalah pertimbangan prestasi. Kalau Pak SBY pertimbangan empati, kalau Pak Jokowi pertimbangan prestasi. Berhasil memimpin Solo, membawa Solo lebih maju, lebih beradab, dan melakukan perubahan besar di Jakarta yang kemudian animo masyarakat, animo pemilih memutuskan memilih Bapak Presiden Jokowi yang akhirnya terlantik. Itu pertimbangan mayoritasnya adalah faktor prestasi. Jadi pemilihan presiden secara langsung yang sudah berjalan mulai tahun 2024 atau pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 ada dua hal yang menarik untuk menjadi referensi di 2024. Yang pertama, hasil dari pemilihan presiden secara langsung dengan jurus utama membangun empati, dalam tanda kutip kelihatan terzolimi. Yang kedua, menggunakan jurus prestasi. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah tahun 2024. Dinamika Pilpres hari ini sudah sangat kentara, sudah sangat dinamis, sudah ramai, dan ada beberapa yang mengkerucut kepada dua metode itu atau kepada dua strategi itu. Anies misalnya sudah kelihatan memainkan drama-drama. Anies Baswedan dengan kegiatan Formula E-nya, kemudian melalui ketua panitianya bikin drama tentang BUMN yang tidak memberikan sponsorship kepada kegiatan Formula E. Kelihatan bahwa akan dibangun sebuah opini Bapak Anies selaku penanggung jawab Formula E atau penyelenggara di pemerintahan DKI Jakarta, biar terbangun opini terzolimi. Artinya ini bagian dari upaya-upaya yang tidak jauh beda yang pernah dilakukan oleh Bapak SBY waktu itu. Kalau kemudian Pak Anies misalnya ini lebih pada titik marketnya pada prestasi dan Formula E bagian dari prestasi, harusnya tidak dibarengi dengan drama-drama terkait dengan BUMN yang tidak memberikan sponsorship. Ditambahi lagi kemudian ada drama-drama tiket-tiket yang ternyata katanya habis ludes terjual. Keceplosan ketua panitia menyampaikan memborong tiket 600 sampai 1,2 miliar. Ini kan tentunya menjadi tidak menarik ketika orientasinya prestasi, di sisi lain membangun drama untuk empati. Terus yang kemudian muncul terakhir adalah Majelis Sang Presiden, deklarasi Majelis Sang Presiden. Di situ juga diwarnai drama, seolah-olah ada pihak lain yang menyusupkan orang-orang ex FPI dan HTI membawa bendera HTI di acara deklarasi Sang Presiden. Dan yang ribut pesertanya sendiri, yang ribut bikin gaduh sesama deklarator
Ini kan tentunya drama yang sederhana sekali untuk dibaca, mencoba memberikan pesan kepada pemilih, kepada publik atau kepada rakyat Indonesia bahwa Pak Anies Baswedan dan pendukungnya dihalang-halangi sekian banyak cara untuk bisa menjegal Pak Anies di Pilpres 2024. Artinya membangun opini Bapak Anies dijegal. Itu narasi yang terbangun, yang terbaca publik hari ini. Artinya Pak Anies Baswedan meniru jurus Pak Susilo Bambang Yudhoyono, mendolimi diri sendiri atau mendolimi tim supaya terbangun opini dan terbangun empati untuk memutuskan pemilihan kepada Pak Anies Baswedan. Di sisi lain banyak calon yang lain yang lebih pada jualan prestasi. Contoh Pak Ganjar Pranowo dengan program mboten ngapusi, mboten korupsi, dengan program Jawa Tengah jalan tanpa lubang, dengan program komunikasi melalui media sosial yang aktif, dengan program banyak yang dilakukan oleh Pak Ganjar, dianggap beliau akan maju menggunakan strategi yang persis digunakan oleh Bapak Jokowi, yaitu mengelaborasi tentang prestasi. Di sisi lain mengelaborasi tentang empati, kalau Pak Ganjar tentang prestasi. Tentunya rakyat nanti akan menilai buah dari demokrasi pemilihan langsung ini. Yang pertama menghasilkan sosok presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kedua sosok presiden seperti Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang terpenting dari itu semua, referensi itu menjadi utama untuk menentukan kita di 2024 akan memiliki presiden yang seperti model Pak SBY atau model Bapak Jokowi. Ini menjadi patut menjadi penting untuk kita masyarakat Indonesia untuk menentukan masa depan bangsa kita. Mari kita jaga negara ini dengan segenap jiwa raga kita. Abadi jaga NKRI. Saya Bas Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.